Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini, pada praktikum minggu ke-7, kita akan membuat desain jalan sederhana dengan lengkung spiral dan super elevasi menggunakan software Surpak dan menggunakan data Orirot dan desain awal yang ada di Microsoft Teams. Di sini diketahui parameter-parameternya. Untuk PI bisa diketahui dari name masing-masing, R dari name masing-masing. Untuk LS 80 meter, velocity 50 km per jam, koridor jalan 20 meter, boundary jalan 30 meter, dan elevasi CL atau S jalan disamakan saja. Pertama-tama yang dilakukan adalah membuka Surpak. Seperti biasa teman-teman, kita tentukan direktorinya sebagai set as work directory. Selanjutnya membuka bahan praktikumnya. Pertama ada desain awal dan Orirot ini DTM-nya. Nah, teman-teman yang dilakukan adalah membuat desain awal dari ketiga titik ini. Ada titik A, PI, dan B. Yang pertama dilakukan adalah mengukur nilai delta dari ketiga titik tersebut. Nah, nilai delta bisa ditentukan dari nilai sudut dalam ini atau sudut luar ini dikurangi 180, teman-teman. Misal di sini kita memakai inquire angle between 3 points. Kita bisa A, PI, atau ini. Nah, ini sudut dalamnya 81 derajat sekian-sekian, atau bisa pakai sudut luar ini ke sini dan ke sini. Nah, ini sudut luarnya 278. Nanti bisa ditentukan nilai deltanya. Misal kita pakai sudut dalam ini 81 derajat sekian-sekian, bisa dihitung deltanya. Nah, ini kan, lalu deltanya 180 dikurangi nilai sudut dalam yang tadi kita ukur. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan nilai TS. Tapi sebelum itu kita bisa menyambungkan titik-titik ini jadi sebuah garis. Ini biasa. Nah, setelah itu untuk menentukan titik stasiun TS dan SD, kita perlu mengetahui ukuran jarak dari TS kecil. Yang pertama dilakukan seperti yang dijelaskan di teori, bisa dihitung teman-teman. Ya, ini bisa menentukan nilai delta S, delta S, delta C, LC, Y, X, G, P, dan selanjutnya TS kecil. Nah, nilai TS ini digunakan untuk menentukan titik stasiun ST dan TS. Ini bisa di copy aja teman-teman, di copy lalu ke Surpak. Kita bisa menentukan titik dari seperti biasa online between any points dari PI ke B. Nah, misal ini jaraknya tadi. Nah, ini dimasukkan di paste aja. Nah, terus lakukan sama ke titik A ini. Nah, setelah ketemu titik-titik ini merupakan titik, ini breakline dulu. Ini merupakan titik TS. Lalu ini merupakan titik ST. Nah, setelah ketemu titik TS dan ST, kita membuat lengkung spiral. Nah, dengan cara kita breakline dulu teman-teman. Nah, udah ketemu ST, TS, dan PI, kita bisa membuat lengkung spiralnya dengan cara create curve
from tangents. Kita select the first point on the first line, kita pilih TS, kemudian second line-nya PI, dan untuk first point on the second line kita pilih PI, dan second point on the second line kita pilih ST. Nah, ini dimasukkan aja sesuai NIF masing-masing teman-teman, R-nya berapa. Ini arc distance-nya bisa bebas, bisa 5, 10, atau 15. Arc distance ini untuk menentukan jarak lengkung di lengkung vertikalnya itu, berarti setiap titik jaraknya 10 meter di lengkungan vertikal tersebut. Curve type-nya pilih internal, use transition curve, dicentang. Transition length-nya 80, velocity-nya 50, kemudian di-apply. Nah, ini sudah kebentuk lengkung vertikalnya, lengkung spiralnya maksudnya. Nah, ini bisa di backline. Setelah itu bisa disambung-sambungkan teman-teman. Di close saja, close segment. Oke, setelah disambung-sambungkan, kemudian ini bisa diketahui titik-titik yang ada di lengkungnya. Nah, ini setiap lengkung ini berjarak arc distance tadi 10 meter. Ini bisa diketahui dari segmen length, misal ini ke sini. Nah, ini jaraknya 10 meter. Nah, setelah itu kita akan membuat DTM dari Ori Road ini. Seperti biasa, seperti minggu kemarin, langkahnya sama, membuat DTM. Ini misal teman-teman sudah jadi teman-teman DTM-nya. Nah, ini kan rutenya masih di bawah permukaan DTM ya. Nah, ini supaya bisa naik atau menempel seperti biasa, kita lakukan DTM surface. Ini layarnya dipindah dulu teman-teman. Surface line, surface trap segment over DTM. Diancek aja. Nah, ini sudah menempel ke DTM-nya. Setelah itu bisa di break line aja teman-teman. Titik PI-nya. Nah, ini hasilnya bisa di save aja. Nah, setelah itu kemudian dilakukan aturan elevasinya kan tadi mintanya disamakan ya teman-teman. Nah, pada model ini kita masukkan 60 meter untuk semua titik di center line. Nah, caranya sama setelah ini. Nah, ini kan elevasinya masih berantakan teman-teman. Nah, ini hasilnya bisa diatur elevasinya dengan cara edit point matte. Bisa masukkan set 60, apply. Nah, kita bisa masukkan ke sini 60. Ini lakukan ke semua titik yang ada di asnya teman-teman. Nah, ini seterusnya teman-teman lakukan. Nah, ini bisa diketahui bahwa tinggi elevasinya 60 semua di as jalannya. Lakukan semuanya pada setiap titik di lengkung ini, kemudian di save teman-teman.
setelah itu misal kita sudah membuat as jalannya teman-teman, as jalan yang sudah 60 meter. Nah, ini bisa dilihat. Kita bisa mengupload titik-titiknya, titik-titik stasiun sesuai dengan hitungan yang telah kita hitung di Excel, teman-teman. Ini misal saya pakai interval 50 meter. Interval 50 meter. Setelah itu kita membuat koridor kanan dan kiri sebesar 20 meter seperti biasa, teman-teman. Koridornya misal seperti biasa, road from center line kita bikin B ke A. Ini 20 dan 20 play. Nah, ini sudah terbentuk koridornya, teman-teman. Nah, kita munculkan titik-titiknya lebih dahulu. Nah, ini untuk koridornya teman-teman kan sudah menghitung super elevasinya. Nah, nanti setiap titik stasiun ini bisa dimasukkan elevasinya dari perhitungan yang ini, teman-teman. Misal di titik stasiun ini sampai B, ini tepi luar dan tepi dalam. Kita buat kan tadi asnya 60 meter ya, CL-nya, center line-nya. Kemudian dihitung dengan menggunakan konsep yang ada di teori ini, teman-teman, yang telah dijelaskan oleh Bu Yuli. Nah, ini untuk tepi luarnya di tiap titik stasiun bisa dihitung. Bisa ini, misal min 1 berarti elevasinya kurangi 59. Min 1 jadi 59. Misal ini 0, ini min 1, nah ini ketemu. Lakukan hingga semuanya dapat terhitung, teman-teman, untuk tepi luar dan tepi dalam di koridornya di tiap titik stasiunnya. Kemudian setelah ini kan sudah ketemu, misal kita membuat koridor di titik TS. Ini elevasi tepi luarnya 60, tepi dalamnya 59. Kita bisa diedit elevasi aja, teman-teman. Ini dalamnya 60 benar. Lalu untuk tepi luarnya, tepi dalamnya apa tadi? Tepi luarnya 60, tepi dalamnya 59. Berarti tepi dalamnya sini 59. Untuk tepi luarnya 60 sama berarti. Nah, ini lakukan untuk semua titik di tepi dalam dan tepi luarnya di tiap titik yang ada di koridor ini sesuai dengan hitungan Excel, teman-teman ya. Ini elevasinya. Lalu setelah itu juga kita akan membuat boundary dengan cara yang sama, namun jarak yang dipakai 30 meter kanan dan kiri. Lalu untuk menentukan elevasinya juga sama, teman-teman, nanti disamakan aja sama kayak koridor elevasinya. Jadi nanti hasilnya seperti ini as jalan, ini koridornya, dan ini boundary-nya. Bisa dilihat. Nah, ini ada perbedaan tinggi di tepi dalam dan tepi luar, sehingga terlihat super elevasinya di lengkung spiral ini, teman-teman.
Ini bisa dicek misal di sini. Nah, ini 58, ini ada. Ya, jadi seolah-olah di sini ke sana naik, dan sini turun. Jadi elevasinya nanti bisa diatur untuk membuat seperti ini halus. Selanjutnya seperti biasa, buat DTM-nya seperti yang praktikum sebelumnya. DTM gabungan yang ada. Ini misal saya sudah membuat hasil DTM yang telah digabungkan. Nah, ini sudah terlihat super elevasi di lengkung spiralnya, jadi kayak terlihat seperti jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan dengan aman. Nah, selanjutnya seperti biasa dibikin kontur dan dihitung volume cut and fill nya teman-teman. Setelah itu di layout, layoutnya bebas seperti minggu kemarin menggunakan ArcGIS atau QGIS bebas. Kurang lebih nanti contoh layoutnya seperti ini teman-teman, ada nama titik stasiunnya dan elevasinya. Nah, untuk laporannya nanti bisa dicantumkan hitungannya teman-teman dan di laporannya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa membantu dalam mengerjakan. Apabila ada pertanyaan bisa tanya aja ke WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.